Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Despa Ansara, NIM 4250012658. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan membuat video uji kinerja pembelajaran PAI kelas 12 di SMAN 22 Jakarta dengan tema Kewarisan dalam Islam, Berbagi dalam Kearifan dengan model pembelajaran Problem Based Learning terintegrasi Deep Learning. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita sebagai warga negara yang baik, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, tapi setelah kita berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Oke, yang disebut namanya angkat tangan dan jawab hadir atau hadirah. Aflahli, Sakit, Subhanallah. Ajeng, Artika Ramadhani,
Bunga Putih Safia, Kalista Putri, Cika Ayasha, Dani, Dwi Nanta, Fakhri Zaidan, Farel Ibrahimovic, Gazala, Nurut Hilal Islam, Indri Aulia, Iqbal Surya, Keila Naurah Maulana, Khaira Nadia Humaira, Miftahuddin Jamal, Muhammad Abdian, Muhammad Irfan Syah, Muhammad Razik Gaisan, Nafisa Zalfa, Naila Sifa, Nazwa Putri, Putri Agustin, Rafli Muhammad Salim, Rahma Citra, Rania Nashwa, Revaldo Ramadan, Rizky Maulidianto, Syarifa Asnia Zahriana, Syifa Alifia, Tri Valin Prabowo, Zafira Putri Fiatalondok, Zizan Ramadan Haswidi. Oke, ada 2 orang teman kita yang nggak masuk, dua-duanya sakit. Kita doakan semoga yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita hari ini tentang bab yang keempat, yaitu tentang ketentuan waris dalam Islam. Apa materi kita hari ini? Ketentuan waris dalam Islam. Oke, sebelum kita lanjutkan materi kita, Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tahu apa itu waris? Waris itu adalah Dwi. pindahnya sesuatu dari orang ke orang lain, yang dimana itu dapat berupa sebuah harta waris dan juga berupa peninggalan, yang dimana kalau secara istilah itu dia waris itu sebagai perpindahan dari hak harta milik orang lain yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Oke, terima kasih Dwi, bagus. Kalau seandainya kita sudah tahu tentang apa itu waris, ada yang tahu nggak? Kira-kira waris itu untuk siapa saja? Atau yang lebih gampangnya, waris itu dari siapa dan untuk siapa? Ya, Farel. Ya, jadi waris itu kalau secara umumnya dari seorang pewaris, seorang ke keturunannya. Jadi seorang yang memberikan warisannya ke keturunannya, mungkin bisa ayahnya, ibunya, anaknya, pamannya, dan banyak sejarah kompleks. Oke, makasih Farel. Kemudian kira-kira nih, menurut kalian ada nggak sih orang yang kemudian tidak bisa menerima waris? Siapa? Kira-kira siapa? Oke, Budak yang belum dibebaskan. Oke, budak yang belum dibebaskan. Kemudian, oke, Azik. Anak tiri. Oke. Anak dari pernikahan yang tidak sah. Anak dari pernikahan tidak sah. Oke, di luar pernikahan yang sah ya. Oke. Terima kasih. Baiklah. Setelah tadi pertanyaan pemantiknya sudah Bapak sampaikan kepada kalian, kita akan coba lihat tentang waris dalam Islam. Ini peta konsepnya. Yang kita akan pelajari adalah bagaimana nanti kita bisa menganalisis makna waris dan ahli waris dalam Islam. Nanti kita akan mencoba mempelajari makna waris itu apa sih, apa definisi waris, dan kemudian siapa saja ahli waris dalam Islam. Kemudian bagaimana cara pembagian harta waris dalam Islam. Umpamanya bapak meninggal, istri dapat berapa, anak dapat berapa, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa. Ya, kemudian apa hikmah dari pelaksanaan pembagian harta waris dalam Islam. Nanti kita akan tahu, oh ternyata di balik pembagian waris dalam Islam itu banyak hikmah yang terkandung di situ. Dan ini merupakan salah satu keunggulan ilmu waris dalam Islam. Baik. Sekarang kita lihat pengertiannya. Pengertian ilmu waris atau dalam istilah lain disebut sebagai faraid dalam Islam. Menurut bahasa, waris itu berasal dari kata-kata warisa yarisu wirsan. Artinya berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain. Jadi secara bahasa, waris itu adalah berpindahnya harta seseorang dengan catatan orang ini sudah meninggal. Berarti kalau dia masih hidup, itu bukan waris namanya. Jadi kalau dia sudah meninggal, kemudian harta yang ditinggalkan dipindahkan kepada orang lain, itu baru namanya harta waris. Sedangkan menurut istilah adalah
ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris, dan cara pembagiannya. Jadi menurut istilah, ilmu waris itu adalah ilmu bagaimana kita mengetahui orang yang siapa saja yang berhak untuk menerima warisan dan siapa yang tidak berhak menerima warisan, dan kemudian berapa takarannya, berapa bagian dia untuk menerima warisan itu, dan bagaimana cara-cara pembagiannya. Oke. Tujuannya apa? Nah, tujuan untuk pembagian harta waris ini menurut Islam adalah supaya tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris, supaya nggak saling berantem nih antara kakak dengan adik, antara ibu dengan anak, atau ayah dengan anak, supaya tidak ada pertengkaran, tidak ada pertikaian, maka adanya ilmu waris atau ilmu faraid. Kemudian agar dapat terwujud keadilan yang berimbang antara pembagian harta waris, agar terjadi keadilan di situ. Bahwasanya dalam Islam sudah ditentukan, kalau seandainya ayah meninggal, anak perempuan dapat sekian, anak laki dapat sekian, ibu dapat sekian, istri dapat sekian. Ini merupakan pembagian secara adil dalam Islam. Kemudian agar dapat memiliki harta secara halal. Kalau dibagi secara Islam, secara ilmu faraid, maka harta yang kita dapatkan melalui warisan itu, insya Allah akan menjadi harta yang halal bagi kita. Tapi kalau seandainya kita mendapatkan dengan cara tidak baik, tidak melalui harta waris, bisa jadi harta itu nanti tidak menjadi harta yang halal bagi kita. Oke. Kemudian apa dalilnya? Dalil yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian waris. Yang pertama adalah surat An-Nisa surat keempat ayat 11 dan 12. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian ijma' ulama, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ini merupakan dalil dan undang-undang, kalau kita di Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang ilmu waris atau faraid dalam Islam. Artinya apa? Ilmu waris, ilmu faraid itu memang ada dasarnya dalam Al-Quran. Ada dalilnya di Al-Quran. Bukan hanya di Al-Quran, tapi juga ada dalilnya di hadits. Kemudian juga ijma' ulama, kesepakatan ulama. Semuanya bersepakat dalam ilmu fikih bahwasanya ilmu waris itu ada dalam Islam. Baik. Kemudian apa hukum mempelajari ilmu waris? Ya. Mungkin bagi kalangan sebagian umat Islam masih banyak yang awam tentang ilmu waris ini. Masih banyak yang belum mengetahui tentang ilmu waris ini. Padahal hukum mempelajari ilmu waris ini adalah mempelajari ilmu waris itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban yang hanya bagi sebagian orang Islam untuk mempelajarinya. Namun, apabila tidak ada seorang pun dari umat Islam mempelajarinya, semua umat Islam berdosa. Jadi fardu dalam agama Islam itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, dikerjakan oleh tiap-tiap individu muslim. Contohnya sholat 5 waktu. Sedangkan fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam, tetapi apabila sebagian sudah melaksanakan, maka sebagian yang lain akan gugur kewajibannya. Contoh lainnya fardu kifayah adalah mengurus jenazah. Mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau seandainya sudah diurus oleh sebagian umat Islam, maka yang tidak ikut mengurus jenazah, tidak ikut menyolatkan, tidak ikut memandikan, tidak ikut mengafani, yang tidak ikut mengantarkan ke kuburan, kalau sebagian sudah melaksanakannya, maka sebagian lain yang tidak melaksanakan gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Dan ilmu waris hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada sebagian umat Islam yang mempelajarinya. Kalau sebagian umat Islam sudah mempelajarinya, maka yang tidak mempelajarinya gugur kewajibannya. Tapi sebaliknya, kalau semua umat Islam tidak ada satu orang pun yang mempelajari tentang ilmu waris ini, maka semuanya berdosa. Oke. Kita lanjutkan sebab-sebab memperoleh harta waris. Yang pertama, hubungan keturunan atau nasab. Umat Islam yang memiliki hubungan darah atau keturunan menjadi ahli waris dan berhak memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam. Hubungan keturunan itu umpamanya antara ayahnya meninggal, anaknya dapat. Ibu meninggal, anaknya dapat. Atau kakek meninggal, nggak punya anak, cucunya dapat.
Ya, itu keturunan. Kemudian hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan itu adalah umat Islam yang memiliki hubungan perkawinan secara sah, berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau istri. Suami meninggal, maka istri bisa mendapatkan warisan. Atau sebaliknya, istrinya meninggal, suami mendapatkan warisan. Ini karena hubungan pernikahan. Bagaimana kalau seandainya mereka sudah cerai? Mereka sudah cerai, sudah pisah. Sudah pisah nih, suami istri sudah pisah. Kemudian yang laki-laki meninggal, suaminya meninggal. Istri yang sudah cerai dapat nggak? Nggak dapat lagi. Kenapa nggak dapat? Karena mereka sudah berpisah. Oke. Kemudian hubungan seiman dan seagama. Antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi harus sama-sama sebagai orang Islam. Sehingga apabila ada keluarga yang berbeda agama, maka tidak berhak untuk memperoleh harta warisan. Jadi kalau seandainya ayah kita non-muslim meninggal, nah kita sebagai orang Islam, secara hukum Islam tidak berhak mendapatkan warisan. Atau sebaliknya, kita meninggal dan kita punya anak, dan anak kita murtad, keluar dari Islam, beda agama sama kita, maka anak kita tidak berhak mendapatkan warisan dalam hukum Islam. Oke, jadi sebab-sebab memperoleh warisan itu ada 3. Yang pertama, karena faktor keturunan. Yang kedua, pernikahan yang sah dalam Islam. Kemudian yang ketiga, faktor seagama. Iya. Seagama dan seakidah. Kemudian ada yang berhak menerima waris, tapi ada kemudian yang tidak berhak mendapatkan warisan. Dan dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Walaupun secara hubungan darah ada, hubungan pernikahan ada, tapi dia nanti akan terhalang dari menerima warisan. Kenapa sebabnya? Yang pertama, pembunuhan. Seandainya ada ayah meninggal, tapi dia meninggalnya karena dibunuh oleh anaknya, anak kandungnya. Maka ketika ayahnya meninggal, anak yang membunuh ini tidak berhak mendapatkan warisan. Atau sebaliknya, ada anak dibunuh oleh ayahnya. Maka ketika kemudian anaknya meninggal, si ayah yang membunuh anaknya tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung juga, murtad atau kafir. Ketika ada seorang anak keluar dari Islam, murtad atau tidak seagama dengan ayahnya, dan ayahnya seorang muslim, maka ketika ayahnya meninggal, anaknya yang murtad, anaknya yang kafir tidak berhak menerima warisan. Atau sebaliknya, anaknya muslim, meninggal anaknya, sedangkan ayahnya kafir atau murtad, maka si ayah tidak berhak mendapatkan warisan. Oke, kemudian yang ketiga, budak. Budak saat ini tidak ada lagi sistem budak dalam Islam, jadi budak tidak bisa menerima warisan. Oke. Kemudian kita lihat siapa saja orang-orang yang berhak menerima waris. Dari laki-laki itu ada 15 orang yang berhak menerima warisan. Ada berapa? 15 orang. Yang pertama anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke atas dari garis anak laki-laki. Berarti anak laki-laki punya anak laki-laki nih, cucu laki-laki. Kemudian cucu laki-laki punya anak laki-laki juga. Kemudian yang ini juga punya anak juga, sampai ke bawah tuh. Semuanya dapat warisan. Ayah. Kemudian kakek sampai ke atas garis ayah. Ayahnya ayah, kakeknya ayah, buyutnya ayah, buyut dari ayahnya ayah, sampai ke atas tuh masih dapat warisan. Kemudian saudara laki-laki sekandung, berarti yang satu bapak, satu ibu sama kita. Kemudian saudara laki-laki seayah, yang sama ayahnya sama kita, tapi beda ibu. Berarti ayah kita punya istri 2 umpamanya. Dari istri pertama punya anak laki-laki, dari istri yang kedua punya anak laki-laki juga. Itu adalah saudara seayah. Kemudian saudara laki-laki seibu, satu ibu beda ayah. Umpamanya ibu kita nih, ibu kita nikah dengan ayah kandung kita, punya anak kita. Kemudian ayah kandung kita meninggal, ibu kita nikah lagi dengan laki-laki lain, punya anak laki-laki juga. Itu adalah saudara laki-laki seibu. Kemudian anak laki-laki saudara kandung, berarti keponakan kita sampai ke bawah. Kemudian anak laki-laki saudara seayah, keponakan kita juga. Oke, kemudian paman kandung, berarti paman kandung ini adalah kakaknya ayah atau adiknya ayah yang laki-laki. Paman seayah. Kemudian anak paman kandung sampai ke bawah.
anak paman seayah sampai ke bawah, kemudian suami, kemudian laki-laki yang memerdekakan budak. Oke. Kalau seandainya ke-15 orang ini ada, yang berhak itu menerima cuma 3. Seandainya 15 orang ini masih hidup nih, maka yang berhak cuma 3. Yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua ayah, yang ketiga suami. Yang lain enggak kebagian dapat. Oke. Kemudian ahli waris dari perempuan. Ahli waris dari perempuan ada 10. Yang pertama, anak perempuan, cucu perempuan sampai ke atas, garis anak laki-laki. Kemudian ibu, nenek sampai ke atas, garis ibu. Nenek sampai ke atas, garis ayah. Saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan budak. Tapi kalau seandainya ke-10 ini ada, maka yang berhak itu cuman 5 dari pihak perempuan. Siapa saja? Anak perempuan, cucu perempuan, ibu, saudara perempuan kandung, dan istri. Ya. Tapi kalau seandainya ke-25 orang ini ada, dari pihak laki-laki tadi berapa? 15. Dari pihak perempuan 10. Berarti total 25. Kalau seandainya ke-25 orang ini masih ada, maka yang berhak itu cuman 5. Siapa saja? Suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Jadi kalau seandainya 5 orang ini masih ada, maka yang lain tidak kebagian. Fokus di 5 ini saja. Oke. Sebelum kita lanjutkan, sepertinya mulai ngantuk, mulai capek, mulai bosan, kita ice breaking dulu. Oke, siap? Siap. Oke, ice breaking. Tasbih wahid. Tasbih isnain. Tasbih salasa. Tasbih arba'ah. Tasbih khamsah. Tasbih khamsah marataini. Oke, pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta waris itu ada beberapa di sini. Kita lihat. Yang pertama, ahli waris zawil furud. Ahli waris zawil furud. Apa itu ahli waris zawil furud? Itu adalah ahli waris yang bagian harta warisan telah ditentukan berdasarkan dalil nas Al-Quran dan ijma sehingga tidak dapat dirubah. Jadi di Al-Quran itu sudah ditentukan. Ada yang dapat setengah, ada seperempat, ada yang sepertiga, ada yang 2/3, ada yang 1/6, ada yang 1/8. Itu namanya zawil furud. Kemudian yang kedua, ahli waris asobah. Apa itu ahli waris asobah? Ahli waris asobah adalah ahli waris yang memperoleh bagian warisan apabila ada sisa. Jadi kalau seandainya warisan sudah dibagi nih, ada sisa, makanya sisanya itu adalah untuk asobah. Ya. Kemudian ada istilahnya ahli waris mahjub. Apa itu ahli waris mahjub? Adalah ahli waris yang tertutupi haknya untuk memperoleh bagian warisan oleh ahli waris yang lain. Mahjub, contohnya kakek meninggal nih. Ada seorang laki-laki meninggal, punya anak, punya cucu. Maka si cucu itu mahjub, tidak mendapatkan warisan. Kenapa tidak mendapatkan warisan? Karena masih ada anak. Itu namanya mahjub. Kemudian ada ahli waris zawil arham, adalah ahli waris yang sudah jauh hubungannya dengan orang yang meninggal dunia. Kalau sudah jauh hubungannya, tidak ada lagi hubungan kekerabatan, maka dia bisa termahjub. Contohnya tadi apa? Contohnya saudara sepupu, saudara seayah, saudara saudara seibu, itu kan udah jauh. Ya, oke. Kemudian, nah, bagaimana pembagian ahli waris sekarang? Kita lihat nih. Ya. Tadi ada istilahnya zawil furud. Zawil furud itu adalah ahli waris yang sudah mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuannya. Dan kita lihat nih, pembagian ahli waris sesuai dengan ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta waris. Ahli waris zawil furud itu adalah yang pertama, yang mendapatkan setengah.
yang mendapatkan setengah dari harta warisan. Siapa saja? Yang pertama suami. Dengan catatan kalau seandainya istri yang meninggal itu tidak punya anak. Jadi kalau seandainya ada istri meninggal nggak punya anak, suaminya masih ada, maka suaminya mendapatkan setengah dari harta warisan. Kemudian seorang anak perempuan, kemudian seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudara perempuan sekandung atau sebapak. Kalau seandainya mereka ini masih ada dan mendapatkan warisan, maka bagian mereka itu mendapatkan setengah. Ya. Kemudian yang mendapatkan seperempat. Yang pertama suami. Kalau tadi di atas suami mendapatkan setengah, kalau istri meninggal tidak punya anak. Kalau mendapatkan seperempat, suami jika istri yang meninggal mempunyai anak. Jadi kalau seandainya istri meninggal, suami dapat setengah kalau seandainya nggak punya anak. Tapi kalau seandainya istri meninggal dan punya anak, maka suami cuma dapat seperempat. Oke. Kemudian istri akan mendapatkan seperempat jika suami yang meninggal tidak meninggalkan anak, tidak punya anak. Jadi ketika ada suami meninggal dan mereka nggak punya anak nih, maka istri mendapatkan seperempat. Kemudian yang mendapatkan seperempat istri, dengan catatan suami yang meninggal dunia meninggalkan anak. Kita lihat di sini nih. Kalau seandainya suami meninggal tidak punya anak, maka istri mendapatkan seperempat. Tapi kalau seandainya suami meninggal dan punya anak, maka istri cuma dapat seperempat. Ya. Kemudian mendapatkan sepertiga. Yang mendapatkan sepertiga adalah ibu jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau saudara perempuan. Kemudian dua orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau orang tua. Jadi kalau seandainya ibu mendapatkan sepertiga jika yang meninggal, seandainya ada laki-laki meninggal nih, laki-laki tidak punya anak dan tidak punya saudara perempuan, maka si ibu dapat sepertiga. Atau laki-laki meninggal mempunyai dua orang saudara perempuan atau lebih, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai orang tua, maka dua saudara perempuannya mendapatkan sepertiga. Kemudian yang mendapatkan 2/3, yang mendapatkan 2/3 adalah dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian dua orang cucu atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan, dan dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, dan dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih. Ini mendapatkan 2/3. Kemudian yang mendapatkan 1/6. Yang pertama, ibu jika bersama salah satu dari ahli waris. Jadi kalau seandainya tidak punya anak, tidak punya saudara, tadi ibu dapat berapa? Dapat 1/3. Tapi kalau seandainya meninggal itu punya anak, maka ibu cuma dapat 1/6. Bapak jika bersama dengan salah satu ahli waris, maka bapak dapat 1/6. Nenek jika tidak ada ahli waris, maka nenek dapat 1/6. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan atau tidak ada anak laki-laki. Kemudian saudara perempuan sebapak jika bersama saudara perempuan sekandung atau tidak ada ahli waris. Kemudian seorang saudara ibu baik laki-laki atau perempuan jika tidak ada ahli waris. Maka mereka ini akan mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Kemudian asobah. Tadi masih ingat asobah itu apa? Asobah itu adalah yang mendapatkan warisan sisa dari zawil furud. Setelah zawil furud mendapatkan bagian-bagiannya, ada sisa tuh, maka sisanya untuk si asobah. Pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam, ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta waris, ahli waris asobah. Yang pertama asobah nafsi. Asobah nafsi adalah asobah dia sendiri. Ya. Yang pertama anak laki-laki atau cucu laki-laki terus ke bawah. Yang kedua bapak, kakek terus ke atas. Kemudian saudara laki-laki sekandung dan sebapak. Kemudian anak saudara laki-laki sekandung dan sebapak. Kemudian paman sekandung atau sebapak. Kemudian anak laki-laki paman sekandung atau sebapak. Maka mereka ini adalah asobah binafsi. Tapi kita harus ingat juga tadi, kalau seandainya masih ada anak laki-laki, maka yang ini tidak berhak. Mahjub. Ya. Oke. Kemudian yang kedua ada asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu adalah asobah yang dia bersama yang lain. Kalau tadi kan binafsi, dia sendiri. Kalau ini bersama yang lain. Contohnya, anak perempuan jika dengan anak laki-laki. Jadi ketika mereka punya anak perempuan, punya anak laki-laki juga, maka mereka berdua ini adalah asobah.
Kemudian cucu perempuan jika ada cucu laki-laki. Kemudian saudara perempuan kandung jika dengan saudara laki-laki kandung. Kemudian saudara perempuan sebapak jika dengan saudara laki-laki sebapak. Maka mereka ini disebut sebagai asobah bil ghair. Kemudian ada istilah lagi ada namanya asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu adalah asobah yang dia asobah tapi bisa asobah dengan yang lain. Hampir mirip dengan bil ghair tadi. Saudara perempuan sekandung seseorang atau lebih jika bersama anak perempuan baik seorang atau lebih. Kemudian saudara perempuan sebapak seorang atau lebih jika bersama dengan anak perempuan seorang atau lebih. Maka mereka ini disebut sebagai asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini rata-rata perempuan. Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu adalah tingkatan asobah yang ketiga. Setelah asobah bin nafsi, asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Kemudian ahli waris hajib. Apa itu hajib? Hajib itu adalah yang menutup atau yang membuat seseorang bisa membuat orang lain tidak menerima warisan. Hajib itu adalah artinya penutup. Artinya dia menutup orang lain untuk mendapatkan warisan. Contohnya siapa? Ibu. Ibu itu hajib. Pada siapa? Nenek dari garis ibu. Artinya apa? Nenek tidak mendapatkan warisan kalau seandainya ada ibu. Berarti nenek termahjub oleh ibu. Ya. Akibatnya apa? Nenek tidak memperoleh bagian warisan sama sekali. Kemudian yang kedua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu seandainya masih ada, maka nenek dari garis ayah dia termahjub, tidak mendapatkan warisan. Kemudian keturunan dari garis laki-laki, bapak dan kakek, maka saudara si ibu tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena termahjub oleh keturunan dari garis laki-laki, bapak dan kakek. Kemudian ayah, anak, cucu dari garis laki-laki, maka saudara seayah tidak mendapatkan warisan. Termahjub oleh ayah, anak dari cucu, anak dan cucu dari garis laki-laki. Kemudian anak laki-laki dan cucu laki-laki dari garis laki-laki dan ayah, maka saudara laki-laki atau saudara perempuan tidak mendapatkan warisan. Termahjub. Jadi kalau seandainya ada orang meninggal punya anak, maka saudaranya nggak dapat warisan. Kakak atau adiknya tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena termahjub oleh anak laki-laki. Kemudian semua ahli waris laki-laki, semua ahli waris perempuan. Yang tadi itu, kalau seandainya ahli waris laki-laki itu masih ada, maka yang perempuan-perempuan ini tidak mendapatkan warisan. Kecuali anak perempuan tadi itu. Yang saudara perempuan sebapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu itu tidak mendapatkan warisan. Kalau seandainya masih ada ahli waris laki-laki. Kemudian semua ahli waris perempuan itu bisa menjadi hajib bagi semua ahli waris laki-laki. Ya, maksudnya adalah bahwasanya yang tadi ahli waris perempuan yang paling dekat dengan si mayit, dengan jenazah, maka dia akan menutup ahli waris laki-laki yang jaraknya masih jauh dari yang. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung harta waris sesuai dengan ilmu waris. Yang pertama, sebelum kita menghitung warisan, sebelum kita bagi-bagi ini warisannya, ahli waris harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Yang pertama, menunaikan wasiat. Kalau seandainya yang meninggal ini punya wasiat, itu harus ditunaikan dulu. Tapi kalau seandainya wasiat itu adalah memberikan harta, dalam ilmu fikih untuk wasiat memberikan harta itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari total harta. Jadi wasiat nggak boleh banyak-banyak, maksimal hanya 1/3. Kemudian membayar hutang. Kalau seandainya yang meninggal ini punya hutang, jadi sebelum warisannya dibagi-bagi, bayar dulu hutangnya. Makanya kalau seandainya kita pernah ikut prosesi sholat jenazah, biasanya sebelum pelaksanaan sholat jenazah itu ada sambutan dari pihak keluarga biasanya. Kemudian pihak keluarga mengatakan kalau seandainya ada ahli waris punya hutang piutang, silahkan. Seandainya jenazah atau si mayit punya utang piutang, silahkan menerima ahli waris. Ahli waris akan menyelesaikan utang piutang itu. Sebab kenapa? Kalau seandainya yang meninggal itu masih punya hutang, itu ruhnya bisa terkatung-katung. Nggak lancar jalannya. Ya. Oke, kemudian membayar zakat. Kalau seandainya masih ada tanggungan zakat nih, yang meninggal masih ada tanggungan zakat, maka harus dikeluarkan dulu zakatnya. Baru harta warisnya dibagi. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah ahli waris. Yang tadi itu,
Kalau seandainya dari 25 itu masih ada semua, maka ahli waris itu cuma 5. Berarti ditentukan cuma 5 ini saja. Tapi kalau seandainya ada dan 5 ini yang nggak ada, berarti baru kita lihat. Kalau seandainya ada, anak laki tidak ada, berarti siapa yang lebih berhak ini? Oke. Kemudian menentukan rincian dan jumlah harta waris. Ini harus kita tentukan nih. Umpamanya yang 5 ini ada, berarti masing-masing bagian dapat berapa nih? Ibu dapat berapa, ayah dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, kemudian istri atau suami dapat berapa. Yang tadi sesuai dengan ketentuan zawil furud. Kemudian menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ya, umpamanya 1/6 dapat 1/8. Itu kita tentukan KPK-nya dulu. Ini kita sudah belajar di matematika ini. Itu KPK-nya adalah 24. Oke, kemudian menentukan bagian masing-masing ahli waris. Ini tujuan akhirnya. Yang si A dapat berapa, si B dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, suami, istri dapat berapa. Itu menentukan bagian masing-masing ahli waris. Kemudian apa hikmahnya? Apa hikmah pelaksanaan pembagian harta waris dalam Islam? Yang pertama, memperoleh predikat sebagai umat Islam yang bertakwa. Artinya apa? Ketika kemudian kita melaksanakan hukum waris, berarti kita sudah melaksanakan salah satu hukum syariat dalam Islam. Berarti kita insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ilmu waris merupakan salah satu perintah Allah. Kemudian kedua, meninggalkan rezeki yang halal dan berkah kepada keturunan. Jadi ketika kita meninggal, kemudian kita punya harta yang kita tinggalkan, ketika kemudian dibagi kepada anak keturunan kita secara hukum waris, maka insya Allah harta yang didapatkan oleh anak-anak kita itu menjadi harta yang halal dan berkah. Kemudian yang ketiga, menegakkan keadilan. Tadi sudah disinggung di awal bahwasanya ahli waris itu atau warisan itu, ilmu waris itu sebagai bentuk rasa keadilan dalam Islam. Kemudian yang keempat, memelihara keutuhan keluarga supaya tidak ada percekcokan, tidak ada pertikaian, tidak ada bahkan nauzubillah, bahkan sampai pembunuhan. Maka perlu adanya ilmu waris. Kemudian mewujudkan syiar Islam. Dengan kita hitung harta yang ditinggalkan oleh jenazah, oleh yang meninggal itu melalui hukum waris, berarti kita sudah salah satu melaksanakan sebuah syiar Islam. Kemudian perilaku yang dapat diambil dari proses pembagian harta waris. Yang pertama, mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan lainnya. Kita harus ikut tuh. Contohnya, dalam ilmu waris, bagian anak laki-laki itu 2 kali bagian anak perempuan. Jadi ketika kita melakukan itu, berarti kita sudah mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan kita sendiri. Oke. Yang kedua, menyadari bahwa kedudukan harta adalah sebagai titipan Allah. Kita harus menyadari bahwasanya harta yang kita punya, yang kita dapatkan, baik itu harta yang kita cari sendiri maupun harta yang kita dapatkan melalui warisan, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan keadilan dalam pembagian harta. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari timbulnya fitnah dari harta yang miliki. Supaya kalau seandainya sudah dibagi waris secara hukum Islam, tidak ada lagi fitnah di antara kita. Tidak lagi fitnah di antara saudara. Tidak ada lagi rasa sakit hati kepada saudara. Kenapa? Karena sudah dibagi secara hukum Islam. Oke. Demikianlah presentasi kita hari ini, materi kita tentang warisan dalam Islam. Sebelum kita tutup, Bapak ingin mengetes pengetahuan kalian dari materi tadi yang disampaikan. Oke. Bapak ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kalian. Oke. Yang pertama, ada berapa jumlah dari pihak laki-laki yang berhak menerima waris? 15. Oke, good. Yang bisa angkat tangan ya. Ada berapa jumlah dari pihak perempuan yang berhak menerima waris? 10. Oke, good. Kalau seandainya ditotalin semuanya ada 25 orang. Kalau seandainya 25 orang ini masih hidup, yang berhak ada berapa? 5. Oke. Sebutkan. Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Oke. Suami atau istri ya. Suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Oke. Terima kasih. Dan untuk tugas adalah silakan kalian cari di rumah. Umpamanya ada seorang laki-laki meninggal.
laki-laki meninggal. Laki-laki meninggal, harta yang ditinggalkan berjumlah 1 M. Laki-laki meninggalkan harta warisan sejumlah 1 M. Silahkan cari di rumah berapa bagian yang didapatkan oleh ibu, oleh ayah, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Oke? Ada seorang laki-laki meninggal. Seorang laki-laki meninggalkan harta waris setelah dipotong zakat, setelah dipotong wasiat, setelah dipotong dengan hutang-hutangnya, bersihlah 1 M. 1 M. Dan laki-laki ini meninggalkan yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, kemudian istri. Hartanya berapa? 1 M. Dia tinggalkan ayah, ibu, 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, dan istri. Silahkan dihitung berapa masing-masing mendapatkan bagian. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini, dan kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dan jangan lupa sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, Allah lancarkan rezeki kita, Allah lancarkan belajar kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga perjalanan kita dari sekolah sampai ke rumah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga besok kita kembali ke sekolah dalam keadaan sehat dan dengan semangat baru. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur atas nikmat yang diberikan oleh kita dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu mendoakan kaumnya. Kami dari kelompok waris ingin mempresentasikan bagian-bagian dan juga intisari dalam tema pada hari ini, yaitu tentang warisan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dinanta. Ya, sebelumnya nama saya Dinanta Medianto dan di sebelah saya di sini ada Aflak ya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kewarisan. Kewarisan itu mempunyai dua istilah atau 2 makna. Yang pertama secara bahasa dan secara istilah. Yang dimana kalau secara bahasa itu adalah perpindahnya sesuatu hal dari orang ke orang lain, baik itu berupa peninggalan harta ataupun kekayaan ataupun warisan. Lalu untuk secara istilah itu bisa dikatakan sebagai perpindahan harta peninggalan kepada orang yang berhak mewarisinya karena orang tersebut telah meninggal. Nah, lanjut apa? Oke, jadi yang kita dapat simpulkan adalah warisan itu adalah memberikan suatu hal kepada yang berhak. Contoh, dalam keluarganya ataupun dalam keturunan-keturunannya. Tapi yang terpenting adalah terjaganya tali silaturahmi dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Itu yang paling penting. Itu adalah proses dari mediasi. Itu yang diharapkan oleh Islam untuk menjaga tali silaturahmi dalam keluarga. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.